نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون اللهم ادخل نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هدينا وعلى كل نية صالح جامع شامل من الخير والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau serta sahabat dan insyaallah kita semua umatnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari-hari ini saya hanya mengingatkan saja sebagai pembukaan bahwa kita semua memasuki bulan suci Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa bulan Dzulhijjah itu bulan suci. Bahkan kalau kita lihat sejarah sebelum kelahiran Islam pun kaum kufar Quraisy itu pun sudah menyebut bulan Dzulhijjah sebagai bulan suci, di mana mereka kalau berperang pun berhenti untuk menghormati kesucian bulan ini. Dan ajaran Islam Nabi kita Muhammad SAW di dalam riwayat-riwayat yang cukup sahih, di situ disebutkan bahwa sejak memasuki bulan Dzulhijjah, kalau tidak salah hari Jumat ya kemarin ini, itu Rasulullah menambah berbagai amal kebajikan, bukan hanya puasa tetapi termasuk sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Dan dikatakan di dalam hadis Rasulullah bahwa tidak ada hari-hari yang paling mulia di sisi Allah seperti hari-hari ini, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi keutamaan bulan suci ini bukan hanya diperoleh oleh mereka yang pergi haji, tidak. Kita pun bisa memperoleh kalau kita tahu, faham, terus beramal. Tapi cuma dengar aja, oh ya, apa yang bisa dilakukan apapun juga. Paling tidak kalau kita tahu bahwa ini satu kemuliaan, ini satu bulan suci, dan hari-hari ini dikatakan hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah seringkali berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. 10 jelas sudah tidak. Dan apa? Ulama juga menyebutkan termasuk amal kebajikan lain, entah itu sedekah atau silaturahmi atau ini atau itu. Dan mengenai puasanya sendiri, di dalam riwayat kan disebutkan, ada riwayat menyebutkan menghapus dosa 1 tahun, ada yang bilang menghapus dosa 2 tahun dan lain-lain. Itu silahkan. Ada yang menyebutkan tanggal 8, mulai tanggal 8, tanggal 9. Tetapi ada juga, dan Rasulullah mengamalkan dari mulai tanggal 1. Apapun juga, seperti apapun juga pahalanya dan lain-lain, yang penting kita tahu seperti ini, ya nambah amal lah. Mau apa terserah, sudah. Yang senangnya membaca Al-Quran ya menambah membaca Al-Quran, senangnya silaturahmi, yang punya duit tambah sedekah untuk menghormati datangnya bulan suci Dzulhijjah. Ya, itu sekedar pembukaan dari saya. Dan malam ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tindakan apa yang dilakukan seseorang yang mau meninggal, atau kita melihat seseorang yang mau meninggal. Yang lalu sudah saya terangkan, cuma tidak ada salahnya saya sebutkan sedikit beberapa ayat suci Al-Quran dan hadits Nabi mengenai kematian itu sendiri. Di dalam riwayat Imam Ahmad mengenai kedahsyatan kematian itu sendiri, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada sesuatu yang dialami anak cucu Adam dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat daripada kematian. Tidak ada yang dialami anak cucu Adam yang lebih berat daripada kematian. Padahal di situ Rasulullah melanjutkan, baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dialami sesudahnya. Padahal
Jadi pikiran manusia mati ini paling berat, padahal setelah mati itu masih, ya Allah, masih macam-macam lebih dahsyat lagi. Dan kalau mengenai kematian itu sendiri sangat banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang mengingatkan kita semua. Bahkan Allah juga berfirman, aina matakunu yudrikumul mautu, dimanapun kamu berada pasti kematian itu datang, walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu berlindung di benteng yang kokoh dan lain-lain tetap pasti. Juga dikatakan manusia ini kan cenderung lari dari kematian. Allah juga berfirman dalam surat Jumat ayat 8, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, yang kita hindari, apa? Bahwa kematian itu pasti akan datang menemui kamu, pasti, apapun juga. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah juga bersabda bahwa seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda dengan menjawab, perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Terhibur dari kelelahan dunia. Mungkin saya kasih keterangan sedikit gini, seenak-enaknya manusia di dunia, sekaya-kayanya dia, sesehat-sehatnya dia, seapapun juga pasti ada kan rasa sumpek, gelisah, takut, ini sudah macam-macam. Sebetulnya semua ini dibuat, didesain biar kita ini ingat bahwa kita ini di sini ini tidak lama, hanya sementara, biar kita ini justru tidak terlalu cinta sama dunia. Tapi anehnya malah kebalikan. Anda lihat, mungkin orang paling banyak mengukur bahagia itu kalau punya uang. Berapa banyak, Anda mungkin tidak percaya, ada orang yang tidak pernah bisa tidur kalau tidak minum obat. Ada orang yang nanti jam 1, jam 2 tidak bisa tidur, takut pencuri, takut macam-macam sudah. Ada was-was ini, ada was-was takut penyakit, ada dibuat macam-macam. Semua itu apa? Nikmat? Bukan nikmat, hidup gelisah kok. Tetapi ada orang yang justru dia sekalipun apa ini diterima dengan bahagia dan bisa merasakan kebahagiaan, tetapi seperti apapun juga yang ada di dunia ini belum dan bukan hakikat kebahagiaan. Dan di situ Rasulullah SAW juga bersabda apa? Agar terhibur dari kelelahan dunia dan hendaknya kamu bersyukur. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Dan Rasulullah juga mengingatkan, perbanyaklah berdoa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doa kamu itu dijabahi oleh Allah SWT. Jadi kita suruh mengingat kematian, suruh banyak bersyukur, dan suruh banyak berdoa. Dalam hadis-hadis yang lain juga dikatakan, saya kira sebagai penutup kisah sebelum meninggalnya, wafatnya Rasulullah SAW. Di situ di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di situ meriwayatkan bahwa saat perpisahan dengan Rasulullah telah dekat, kami berkumpul di rumah Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah memandang kami sambil menangis. Beliau berkata, selamat datang, kan ada sahabat berkumpul itu. Semoga Allah senantiasa memberi salam kasih sayangnya kepada kalian semua. Rasulullah lalu bersabda, aku berwasiat kepada kalian dengan takwa dan taat kepada Allah. Sungguh waktu perpisahan telah dekat. Dan setelah itu Rasulullah menyampaikan wasiat, siapa nanti yang akan memandikan dia, siapa nanti yang akan menguburkan jasadnya, disebut oleh Rasulullah. Nanti yang memandikan saya hendaknya ini, nanti yang memasukkan ke liang lahat begini. Bahkan juga dikatakan salah satu riwayat, nanti kalau kamu selesai memandikan saya, kamu taruh, kamu tinggal dulu semua. Ada riwayat mengatakan Jibril dan para malaikat yang akan sholat, ada yang mengatakan Allah sendiri akan turun dan lain-lain, wallahu a'lam. Dan setelah itu baru, jadi sudah diterangkan oleh Rasulullah.
Mendengar wasiat ini para sahabat menangis, lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah bagi kami, pelindung kami, pemimpin urusan kami. Bila engkau meninggalkan kami, kepada siapa kami akan mengembalikan seluruh permasalahan?" Kan di masa Rasulullah ada ini, ada itu, bisa datang menemui Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah sudah meninggal, siapa yang mau ditanya, dikembalikan kemana? Mendengar pertanyaan ini, baginda Nabi SAW bersabda, "Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang luas dan jelas, yang malamnya jelas seperti siang. Tidak menyimpang dari jalan itu kecuali orang-orang yang pasti akan binasa. Aku tinggalkan kepada kalian dua penasehat, yang berbicara dan yang diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah maut. Bila kalian menghadapi kesulitan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bila hati kalian menjadi keras, maka lunakkanlah dengan mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah mati atau telah meninggal dunia." Ini salah satu riwayat, bukan nasihat terakhir Rasulullah, tetapi menjelang wafatnya. Di antaranya Rasulullah yang akan saya ambil terangkan di sini, yaitu satu, mengenai Rasulullah mengingatkan bahwa mengingat maut itu dapat melunakkan hati. Dan yang nomor dua, Rasulullah SAW di dalam wasiat secara lesan menyebutkan siapa orang-orang yang nanti akan memandikan dan mengkafani, mensolatkan dan lain-lain. Di situ disebutkan bahwa di antaranya Sayyidina Ali, pamannya Abbas, ada pembantu Rasulullah yang bernama Qutham kalau tidak salah, hanya dari keluarga Nabi, dan ada ada juga mantan pembantu Rasulullah SAW. Itu sedikit. Kalau pertemuan yang lalu saya akan menyampaikan mengenai apa tindakan kita menjelang saat sakaratul maut, menjelang kematian. Dulu sudah diterangkan, yaitu ditalkinkan, dan yang lebih penting kita tahu dalilnya ya. Dengan tahu dalil ini kita bisa menentukan, oh ini perlu, oh ini tidak usah lah. Contohnya talqin, dan itu sudah saya terangkan juga mengenai tata caranya dan lain-lain. Selain talqin, dibacakan surat Yasin. Surat Yasin di sini hadisnya ada. Dan saya terangkan juga sedikit bahwa di hadis itu disebut dengan kata mautakum. Aslinya kata mautakum mengandung arti orang yang sudah meninggal. Tetapi sebagian ulama itu juga mengartikan kata mautakum itu sudah meninggal maupun orang yang akan meninggal. Dan itu jadi gini, kalau memang Anda itu mantap, ya lakukan. Dalil ada, enggak apa-apa. Tapi Anda tidak perlu lihat ada seseorang mau meninggal terus Anda bilang ini Yasin, oh enggak, saya enggak mau, ya sudah, jangan ngotot gitu loh. Atau Anda lihat orang baca Yasin, ya jangan dilarang. Ini kalau gitu semua kan enak, tinggal mau silahkan, tidak ya sudah. Jadi tidak perlu berdebat. Atau masalah juga menghadapkan kiblat itu kan tidak terlalu prinsip, saya sudah sampaikan juga. Dan juga jangan berdoa atau berbicara yang tidak baik. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang hadisnya nanti menyambung dengan apabila seseorang sudah meninggal dunia. Juga sebaiknya tidak hadir mereka yang kurang disenangi, apalagi dibenci oleh si calon mayit. Dan itu juga sudah saya terangkan. Dan juga sebaiknya tidak hadir seseorang yang haid, junub, nifas dan lain-lain. Terakhir, saya membaca di salah satu kitab bahwa Imam Syafi'i di dalam salah satu wasiatnya juga mengatakan bahwa nanti kalau kamu menyaksikan saya di saat-saat terakhir, hendaknya jangan masuk ke ruangan tersebut wanita yang sedang haid. Jadi bukan berdasarkan hadis, tetapi dari ulama dan lain-lain. Dan itu sebabnya apa? Sudah saya sampaikan juga. Yang paling pokok dari semua ini, baik orang yang mau mati atau orang yang melihat, menyaksikan orang yang mau mati, yang paling penting belum saya sebutkan minggu yang lalu, husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ini paling pokok.
penting, sangat penting. Dari mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Dan hadis ini sahih. Jangan sampai salah seorang dari kamu meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Ini penting buat kita yang mau mati, juga kalau kita menghadapi orang yang mau meninggal. Kenapa seperti itu? Jelas kita semua sudah sering dengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ana indadzon abdi bi falyadzun bimasya. Saya tergantung dugaan, sangkaan, prasangka hamba terhadap saya Allah, makanya terserah dia menyangka apa. Di sini ditekankan dari hadis Nabi, hendaknya kita berprasangka baik. Ulama-ulama juga kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Abbas juga menerangkan, kalau masih hidup silahkan dibilang hati-hati, neraka disalahkan, itu monggo, jauh lebih aman, jauh lebih bagus. Tetapi kalau sudah di detik-detik terakhir, jangan sampai orang itu malah, wah dosa saya banyak begini, enggak. Tapi yang kita sebut itu ampunan. Jadi Anda saat mengingatkan seseorang suruh talqin, jangan dosa kamu tuh banyak loh biar kamu diampuni, istighfar, enggak. Allah itu pengampun, Allah penyayang, kamu insya Allah diampuni, pasti diampuni, sudah tenang aja. Begitu loh. Kalimat seperti itu yang membuat si calon mayit ini berbesar hati dengan ampunan Allah. Kenapa? Ini sudah mau meninggal, masih hidup ditakut-takuti, monggo. Malah kalau saya lebih cenderung wajib biar lebih hati-hati. Tetapi kalau sudah mau meninggal, jangan. Dan apalagi sudah meninggal, makanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Kita suruh mengingat kebajikan, kebaikan si mayit. Jangan disebut ini orang ini dulu begini, ini jangan. Kalau mayitnya kita dengar apa kita senang? Jangan. Kita kalau tidak menyebut yang baik, ditutuplah mulut ini. Kenapa kita sebut kejelekan? Kayak kita sok suci. Ada manusia yang tidak punya dosa, tidak punya salah? Tidak ada. Semua bohong kalau bilang tidak. Semua orang itu pasti punya aib, punya celah, punya dosa. Kita ini suruh nutup. Dan Allah tuh, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menutupi aib celahnya orang. Jangan dibuka. Kita kan tidak boleh memata-matai orang, melihat, nyari kesalahan, tidak boleh. Karena apa? Kalau sudah cenderung seperti itu menandakan bahwa orang itu hatinya tidak beres, tidak baik. Jadi dari semua tadi talqin, membaca yasin, ini apa segala macam, yang termasuk paling pokok hendaknya berhusnudzon, berprasangka baik. Kalau itu sudah, kita tinggal tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai tanda-tanda dan lain-lain itu juga sudah saya sampaikan. Sekarang ini kita masuk pembahasannya sampai kalau kita lihat sudah yakin, oh ini meninggal dunia, ini sudah meninggal. Kadang beberapa kasus ya, memang prosesnya itu, jadi kita lihat ini sudah meninggal, ternyata oh masih belum. Jangan anulah. Saya kadang beberapa kali melihat, menyaksikan sendiri ya. Maaf, saya bicara terbuka. Terutama orang-orang yang di kampung begini, ya Allah sedih. Sudah mau meninggal, tetangganya datang semua, keluarganya nangis, yang ini pakai daster gini datang, ya Allah, jangan seperti itulah. Ini mau mati, ini mati tidak balik. Biar berangkat dengan tenang, dengan enak. Kenapa? Karena yang ngedepi, maaf, tidak tahu agama. Jadi malah orang datang sini teriak sana, orang terus bingung, satu ribut kentongan, satu ribut bendera. Bukan gitu, ini malaikat datang ini. Dia tidak lihat malaikat lagi, sudah itu, biar tenang berangkat sudah. Anda apa? Ya makanya belajar. Tidak tahu belajar. Jangan terus semua tanya ustaz. Ini kan ada orang yang tidak mau mati. Semua itu oke, memang benar ada ustadz, ada panitia, ada orang yang kulino. Tapi kita ini muslim, ini kan kita muslim, ya wajib tahu tuh. Ini kan standar hidup.
Standar hidup itu tidak mungkin, kita tidak akan menghadapi kematian pasti. Dan seperti saya sebutkan, mana yang lebih nikmat buat si calon mayit? Andai kata saya ini mau mati, kita semua ini mau mati, yang ngedep kita ini mbuh ustadz kita tidak kenal, tidak sekalipun ustadz, atau anak istri kita, bapak ibu kita, mana yang kita pilih? Ya mereka, apalagi yang masih punya orang tua. Nah di sini kita paling tidak tahu, jangan alasan takutlah. Justru itu ambil nasihat, lihat orang yang mau meninggal itu, lihat, suruh lihat itu, apalagi yang sering maksiat, suruh lihat orang yang mau meninggal, dahsyatnya seperti apa. Justru itu pelajaran buat kita. Ini loh nasihat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kafa bil mauti mau'idhatan, cukup kematian itu sebagai nasihat. Lihat, nah, kalau ngelayat cuma di belakang sama ngerokok, masuk masjid di luar ndak ikut, bukan ya insya Allah ganjaran mungkin separuhnya Gunung Uhud, separuh Qirat itu, wallahu a'lam. Tetapi belum yang kita lihat itu mengambil pelajarannya dari kematian itu. Dan kalau kita sudah betul-betul yakin, oh ini sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Saya ulangi, memang benar ada orang yang biasa kulino, tapi tindakan kita lebih cepat, lebih bagus. Yang nomor satu, menutup matanya. Karena biasanya mayit itu meninggal dalam keadaan mata terbuka. Kenapa kok matanya terbuka? Karena Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya pernah menerangkan itu Rasulullah bersabda, idza hadartum mautakum, apabila kamu datang melihat menyaksikan orang yang meninggal, faghmidul basar, kamu tutup matanya. Ini hadis dari hadis Rasulullah. Apa? Fa innal basar yatba'ur ruh, karena mata itu mengikuti jalannya ruh. Jadi lah ada ulama yang mengatakan wallahu a'lam, nanti kita mati baru tahu dicabutnya dari mana. Ada yang bilang ruh itu dicabutnya dari ubun-ubun. Ada juga yang menyatakan bahwa ruh itu dicabutnya dari mulut sini. Wallahu a'lam yang benar mana. Tetapi kalau dikatakan mengikuti ruh, jadi dia itu melihat, menyaksikan ruhnya ditarik keluar tuh dia melihat, makanya matanya terbuka. Itu normal, ndak apa-apa, biasa. Yang kita lakukan apa? Ditutup. Kalau nutupnya ini terlambat atau kurang rapat, susah. Terus jadi jelek, enggak, cuman pandangan yang layat, nanti ini jadi matanya mendelik ini lah. Padahal enggak ada hubungannya husnul khotimah pas husnul khotimah, tidak, tapi pandangan yang layat. Apalagi kalau kita ini ngelayat ini bukan ngambil pelajaran. Fudul itu apa ya? Penasaran. Jadi cuma mau ndelok. Manfaatnya apa? Buka lihat jenazah itu apa? Apa gitu? Kalau mau masuk rumahnya orang terus mau lihat jenazah, lah yang mau lihat tuh mau apa? Lihat itu untuk pelajaran. Kenapa doa harus dibuka? Yang ngomong siapa? Mana dalilnya? Kalau mendoakan mayit dibuka mukanya biar enggak orang lah. Bu, saya enggak mengatakan tidak boleh. Yang saya katakan lihatnya itu mau penasaran aja. Penasaran. Oh, ini terus nanti pulang cerita. Wah, mukanya putih. Wah, ketawa. Ini saya kadang ya mikir, sahabat ini bukan sinetron ini. Sahabat Nabi ikut perang Badar, matinya tidak senyum. Terus bilang senyum, putih yang dibedai kok enggak putih. Terus nanti bilang begini, bukan husnudzon, maaf, itu karena datangnya cuma penasaran, mau lihat, cuman fudul aja, nanti terus pulang cerita, apalagi ibu-ibu. Wah, senyum, wah mukanya putih, putih dibedai kok enggak putih. Coba dilihat aslinya seperti apa. Dan tadi mengenai mata itu saya tadi bilang ya, kalau terlambat, saya enggak tahu itu yang ahli meninggal itu yang di pojok jam itu nanti enggak tahu. Kalau terlambat sudah sulit, ditutup itu sulit. Dan saya nanya sama orang-orang itu diantara teknik kalau sudah terlambat kelamaan tidak ditutup, katanya bisa juga dikasih uang loh. Uang itu maksudnya ganjal.
dikasih uang ini biar nutup ini, dan biasanya sulit, kadang mesti buka juga. Dan tadi ya dalilnya dari mana? Jelas dari hadis Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya ruh itu bila dicabut diikuti pandangan mata, lalu keluarganya menangis. Janganlah kamu berucap kecuali yang bagus-bagus. Ini hadis riwayat Muslim. Karena apa? Karena malaikat akan mengamini ucapanmu, bukan doa loh. Yang kita harus hati-hati, Rasulullah bilang malaikat bisa mengamini ucapanmu, bukan doa. Jadi kita ngomong ini dijaga, lesan kita ini dijaga, kapan kita bicara begini, kapan kita bicara begitu. Yang nomor dua, menutup mulutnya ini ya, dengan apa? Yaitu mengikat dagu. Karena selain matanya membuka, biasanya ini juga terbuka. Diikatnya seperti apa? Jangan kenceng-kenceng ya, sudah ukuran normal kira-kira bisa nutup. Itu tadi juga pandangan tuh, jadi melihatnya itu oh ini dalam keadaan tertutup, matanya juga tertutup. Kenapa? Ini juga untuk menghindari pemandangan yang kurang sedap. Karena biasanya rata-rata yang normal itu dalam meninggal itu dalam posisi mulutnya terbuka, menganga, jadi ditutup lagi itu. Yang nomor tiga, mengatur posisi tangan. Di sini saya tidak menemukan dalilnya, hadis riwayat saya tidak ketemu, wallahu a'lam, mungkin ada atau tidak. Tetapi yang jelas yang kita tahu, yang berlaku dimanapun, bahwa posisi tangan disedekapkan seperti saat sholat. Tangan kanan di atas seperti ini, dan itu kan kalau diikat seperti ini perlu diikat juga, disedekapkan gini terus diikat, jadi biar posisinya seperti ini terus lah gitu. Terus apa yang keempat? Jadi tadi ya, matanya ditutup, dagunya diikat, posisi tangan disedekapkan. Yang keempat, membersihkan badan dari kotoran dan najis. Ini yang cukup perlu kita ketahui juga. Biasanya kasus yang normal itu meninggal dalam posisi pria kadang keluar mani, dan wanita pria biasanya buang air malahan. Kenapa? Ini dahsyat loh Pak, mati gini. Lah, kita ini yang termasuk itu normal loh ya. Jadi jangan melihat sesuatu terus dibuat sebagai patokan. Oh ini su'ul khotimah ini, oh ini husnul khotimah. Oh, ini enggak. Posisi seperti apapun kan kita lihat, apalagi kalau orang sudah sakit lama gitu ya, 2 minggu, 3 minggu, itu kan perut kosong, tapi biasanya tetap ada yang keluar, buang air. Dan kalau pria kadang kasus-kasus tertentu sampai keluar mani dan lain-lain. Itu kalau kedokteran juga mengatakan ya sudah tekanan karena sakarat tadi itu. Kotoran najis ini yang dimaksudkan dibersihkan yang keluar. Jadi bukan terus bersih perutnya digosok, enggak ya. Hanya yang keluar. Kenapa ya? Jadi nanti saat kita melihat menyaksikan ini bukan bau kotoran, bukan bau kencing dan lain-lain. Di sini saya ulangi lagi, membersihkan kotoran dan najis yang keluar ya, yang belum keluar dari tubuhnya juga. Seperti apa? Jadi kalau yang keluar bukan membersihkan seperti dimandikan, tidak. Hanya dibilas lah gitu. Jadi maaf, pantat duburnya dibilas begini itu biar kotorannya hilang lah gitu. Yang kelima apa? Yang kelima, meletakkan tubuhnya di tempat yang khusus. Tempat khusus ini bukan harus, hanya saja maksudnya yang biasanya kita di sini ya bangku atau amben gitu ya. Apa? Biar lebih enak. Kalau itu di tempat tidur yang gede, mau mindah susah, mau ngangkat susah, kan susah. Tapi kalau amben atau dipan kan lebih mudah. Mau ngangkat junjung enak, mau dimandikan enak dan lain-lain. Lah kalau sudah itu tadi itu meletakkan di tempat khusus itu, ada riwayat yang seperti mau meninggal, ulama menyebutkan bila memungkinkan.
tempatnya longgar, besar, enak, boleh, silahkan dengan husnudzon karena dia ahlul kiblat, dia sering sholat, dia menghadap kiblat, posisinya diletakkan menghadap kiblat dalam pengertian ini kiblat ke sana, kakinya yang di sini. Jadi ini kalau mic ini gini, ini gini, ini kepalanya di sini, kakinya yang di sini. Itu kenapa? Seperti dalilnya dari mana itu? Dalilnya riwayat yang dulu saya sampaikan di sini, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi sahabat yang bernama Al-Barra bin Ma'mur. Ini hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Rasulullah lalu bertanya, dan di situ disebutkan bahwa sebelum meninggal Al-Barra bin Ma'mur ini meminta agar dihadapkan kiblat, dan Rasulullah berkomentar sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran fitrah. Itu jadi bukan perintah Nabi hadapkan kiblat, tidak. Dari mana dalilnya seperti itu? Dan itu kalau memungkinkan aja ya. Jadi kalau tempatnya kecil apa, enggak usah ribut masalah gitu loh. Jadi kadang orang ini harus kiblat, dari mana harus? Tidak harus. Dan tadi itu diletakkan di bangku atau di amben ini itu tadi ya, biar lebih mudah mengangkat, membersihkan. Ini kelihatannya sepele, tetapi saya pernah menyaksikan jenazah ditaruh di spring bed, kira-kira 3 jam baru dipindah, itu melengkung itu. Sudah mau diluruskan gimana? Mau ditekuk sudah susah. Kan kecil, sepele. Akhirnya nanti ngelayat orang geger. Loh, wah jenazahnya melengkung, melungker, ini berarti ini. Nah, yang kita hadapi sudah orang seperti itu, ini kan sepele itu. Sudah keluarganya dikasih tahu nangis, satu minta pergi dokter, satu ngebel sana ngebel sini, satu SMS, satu ini ndak ngurusi mayat, ngurusi itu. Akhirnya itu sudah dipindah ke amben, melengkung. Kan spring bed itu kan mendelong ini kan. Jadi kepalanya tuh ngangkat, kepala sama kakinya ngangkat. Kan paling berat itu kan pantat. Kepala sama kakinya ngangkat, bantalnya belum diambil sekalian, lebih melengkung lagi. Ya jangan seperti itulah gitu ya. Yang keenam, termasuk tindakan kita apa? Menanggalkan seluruh pakaiannya untuk ditutup dengan kain, dilurup ya bahasa Jawanya kalau tidak salah itu. Ya, ditutupi jari itu. Kenapa kok ditanggalkan pakaiannya? Karena mayat itu jauh lebih cepat busuk kalau masih pakai baju dan celana. Jadi kalau tidak cepat dibuka lebih cepat busuk, apalagi ada penyakit macam-macam. Dilepas apa disobek, ya pakai ini dilihat. Wih, ini apa eman-eman, terus tangan diputer, ya jangan, sudahlah. Kalau kelihatan memang mudah, lah itu. Kalau cepat-cepat meninggal kira-kira 1/4 jam, 20 menit dilepas, itu tangan kaki digerakkan itu masih agak mudah. Jangan lupa aurat ditutup, aurat si mayit ditutup, bukan berarti buka terus ngatang-ngatang gitu, jangan. Aurat hidup mati sama saja, haram, tidak boleh dilihat, tidak boleh terbuka. Faham ya? Aurat mayit jangan sampai dibuka, jangan sampai dilihat, apalagi yang datang orang 20 masuk kamar, satu ngudoni, satu ini, ya Allah. Aduh, ini terus gimana belajarnya agama dari mana? Jadi ini hal-hal seperti ini jangan, itu mayatnya teriak-teriak malu seperti itu, ditonton seperti itu. Dan dibuka tadi agar apa bisa. Ini mayat, bagian aurat kalau wanita bisa langsung ditutup semua, perut, terus pakai gunting. Nanti kena gunting ya, pakai ini dibuka kaki enggak apa-apa. Bisa dirogoh, bisa dilihat. Kalau yang pria ini antara pusar sini sampai sini tutup kain dulu, yang lain dibukai, selesai sudah. Anaknya atau keluarganya atau mahramnya biar buka pas bagian kemaluan. Selesai tadi itu dibersihkan dari najis, selesai itu baru. Dan setelah itu tadi ditutup itu melunakkan sendi-sendinya dengan minyak. Sendi tahu ya, ini sini, pinggul, dengkul. Minyak apa? Minyak zaitun boleh, minyak kelentik boleh,
Minyak yang kira-kira seperti apa? Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah melepuk, malah tidak baik. Jadi sedikit aja. Di sini pergelangan. Buat apa diminyaki? Apa itu sunnah Nabi? Bukan. Itu buat besok. Kalau toh nanti yang memandikan enak, masih bisa digerakkan. Tapi kalau lupa tidak diminyaki, digerakkannya susah. Dan kita yang masih hidup dilarang, tidak boleh menyakiti si mayit. Rasulullah juga menekankan suruh pelan-pelan, memandikan suruh pelan, ngangkat suruh pelan, semuanya suruh pelan. Saya sampaikan yang saya lihat dan saya dengar sendiri. Satu jenazah di Pasar Kliwon sini, kakinya sakit agak gini, sampai krek bunyi, la ilaha illallah. Ini di sini loh nih. Jadi macam-macam, apalagi daerah satu begini, satu begitu dikasih. Susahnya orang ini kalau bodoh, ndak tahu, faham kalau dia ndak tahu itu enak. Berarti kan sadar, saya ndak tahu. Ada orang yang mungkin tahu, dikasih tahu, oh iya aku ramudeng. Ndak tahu, dia juga ndak tahu kalau dia tidak tahu. Wah ini susah, dikasih tahu malah ngotot, ini kan belum lurus. Iya tapi jangan, buat apa? Ini sakit, ndak bisa, harus lurus. Wes karepmu sudah, wes keruk. Nanti ada macam-macam sudah. Dan jadi dianukan itu. Dan ini ya tadi jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan malah melepuh. Terus apa yang ke-8? Karena tadi yang ke-7 melunakkan sendi-sendi. Yang ke-8 meluruskan posisi tubuh selama bisa, mampu dan mudah diluruskan. Tadi yang saya sebutkan, kenapa kok biasanya kalau mayat gini kan terus kakinya diikat, tangannya cepat-cepat disedekapkan. Kalau tidak seperti itu, nanti misalnya miring, ya nanti susah. Ini dibalik, ini susah. Bisa tapi dipaksa. Kan lebih bagus, lebih enak kalau begitu meninggal. Kita ini bukan panik, bingung dan lain-lain, kan kayak dibagi tugas. Saya ulangi ya, memang ada orang-orang yang kulino biasa mengurus seperti ini, tetapi kita ini paling tidak ya tahu standarisasinya, SOP, standar operasional seperti apa toh. Oh diminyaki, oh diluruskan, oh begini, oh dikasih ini, dikasih itu yang perlu kita tahu juga ya. Tadi meluruskan posisi tubuh, kalau perlu bisa dengan minyak juga. Yang ke-9 meletakkan pemberat di bagian perut. Berapa kilo, seperti apa? Itu kenapa kok ditaruh pemberat? Ini biasanya kalau yang dulu-dulu, sekarang ini di sini sudah jarang juga. Pemberat itu ya kira-kira beratnya 1 sampai 2 kilo lah di posisi perut. Buat apa? Biar besok atau nanti beberapa jam saat jenazah ini dimandikan, kotoran yang ada di perut ini lebih mudah untuk dikeluarkan dibandingkan mayat yang tidak diberi pemberat di perutnya. Jadi saat dimandikan itu posisi mayat ini didudukkan sedikit, dipijat perut, biar kotoran perut ini keluar, najisnya keluar. Kalau sudah dikasih pemberat lebih mudah keluarnya. Jadi dikasih pemberat itu karena itu, untuk lebih mempermudah mengeluarkan kotoran, najisnya dan lain-lain. Yang ke-10 termasuk ya ini ada perbedaan mungkin, tapi juga saya kira cukup perlu kita tahu juga, melepas mungkin barang-barang yang menempel diantaranya mungkin termasuk gigi palsu, cincin. Kalau kelupaan gimana? Saya tidak ikut pendapat ulama-ulama yang ya bukan, saya tidak kalau saya ya sudahlah, namanya juga orang lupa atau mungkin susah terus dibuka terlalu di sini, ya sudah itu nanti orang berdalil merubah ciptaan Allah. Nah sekarang kalau giginya ompong tuh dulu mana giginya, apa suruh nanem juga sama si mayat? Anda mau ikut pendapat yang harus dilepas wajib, monggo silahkan, karena nanti ditanya sama malaikat juga giginya ompong atau tidak juga tidak ada pengaruhnya, yang penting amalnya. Tetapi yang jelas memang sebaiknya dilepas gigi, cincin atau mungkin barang-barang lain yang menempel. Nanti Anda jangan tanya kalau ada pen apa mau dioperasi,
ya insya Allah tidak anuan gitulah. Jadi makanya jangan kaku-kaku lah. Nanti kan kadang-kadang orang ini kan ini tidak bisa nih, harus dikembalikan ini kan ini ciptaannya Allah tangan. Sekarang ini kan banyak, zaman dulu mungkin jarang, sekarang ini kan banyak orang diamputasi, tangannya segini, ada yang kakinya segini, itu memang dikubur apa tapi harus diikutkan dengan mayat itu juga tidak juga. Yang termasuk diingatkan oleh para ulama setelah prosesi mati tadi ini sudah jelas kita yakini mati, di situ ulama mengingatkan agar kalau bisa secepatnya membayar hutang-hutangnya. Saya ini seringkali menyampaikan masalah hutang, sampai ada yang bilang ini khotib khusus hutang, ini kemana-mana nyebut hutang. Mau dibilang apa silahkan, dan saya sendiri malam ini juga punya utang banyak sama orang, tetapi saya tidak akan pernah bosan dan tetap akan menyampaikan ini penting. Jangan sudah mati sampai kuburan samihu terus maksudnya utangnya lunas, enaknya tuh tidak ada lunas, utang ya utang. Nah sekarang nalar di mana? Nabi ini ada jenazah ditaruh ini kayak Pak Ustadz Jamal, ada jenazah. Ini kalau Nabi di sini mau sholat tanya, ini orang punya utang? Punya, tidak sholat. Jadi kalau Anda bayangkan sekarang ini Rasulullah ada di pasar Kliwon di tengah-tengah kita punya utang, bisa-bisa tidak disolati. Utang yang mana? Apakah utang karena buat makan? Jangan berkecil hati. Kalau buat makan itu penting, itu insya Allah tidak ada masalah, atau mungkin orangnya ridho. Tetapi utang seenaknya, ndak ini ndak itu, terus enaknya terus lah, tidak ada. Dan ini jelas. Saya nanti insya Allah setelah ini dilanjutkan pembahasan mengenai setelah mati ini kan, terus itu memandikan, mengkafani. Saya juga maaf sekali lagi saya maaf. Saya kira beda, tidak ada masalah. Masalah termasuk berhubungan talgin di kuburan, tahlil itu gimana? Nanti insya Allah sedikit disinggung, walaupun mungkin ada yang tidak cocok dan lain-lain. Cuman yang saya maksud gini, keliru, salah kalau tahlil menghabiskan uang 2 juta, dia punya utang tidak dibayar. Duh, ini keliru. Bayar utang itu wajib. Siapa yang bilang tahlilan wajib? Dan saya mempertanggungjawabkan pembicaraan saya. Ustadz lain yang tidak cocok bisa nanti ketemu ya. Bisa ketemu Pak Ustadz. Salah. Sampai kan Rasulullah juga bersabda, sebelum warisan dibagi bayar hutangnya dulu. Utang dibayar baru itu namanya warisan. Saya ulangi, saya bukan menakut-nakuti atau ini atau itu, tidak. Tetapi yang saya maksud gini, kita ini terlalu menggampangkan masalah hutang. Terlalu. Padahal hadisnya sahih, sampai Rasulullah bersabda, ruhul mukmin mu'allakun bidaini, digondeli sama utangnya. Dan kita lihat sahabat datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ini sekarang perang jihad fisabilillah, saya maju ndak mundur, saya mati jihad, kamu jamin saya masuk surga? Rasulullah bilang iya, saya jamin kamu. Sudah jalan. Jibril datang loh Pak, Allah ini nyuruh Jibril, ya Muhammad ingatkan kecuali utang. Dipanggil lagi, pak balik. Coba lihat, Rasulullah nanyanya, coba kamu kembali tanya seperti pertanyaan tadi, mau diralat sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya maju perang jihad fisabilillah, saya maju tidak lari, saya ikhlas karena Allah, dan saya terbunuh di medan perang itu, saya masuk surga dijamin. Rasulullah bilang iya, kecuali kalau kamu masih punya utang, ndak tak jamin. Lah kok ini utang ndak bayar, jihad ndak, rumongso surga, terus suruh diem, ndak akan diem, mau bilang apa terserah. Dan saya bukan tidak punya utang banyak, tetapi bukan seperti itu caranya. Kita ini beragama apa yang kita amalkan dari agama ini? Akhlak, ilmu, ibadah beres, bukan seperti itu. Harus kita ingatkan dan kita berusaha sebaik mungkin. Kalau belum bisa baik, baru kita kembalikan ke Allah. Bukan terus gaco semua, terus ini maafkan, tidak ada. Enak bener, bukan seperti itu. Dan agama mengatur seperti ini, pasti kita harus yakin
demi untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, insya Allah disambung di lain waktu. Kita masuk masalah termasuk masalah sholat jenazah. Ini sekalian saya singgung sedikit. Ini lama-lama kita ini sholat jenazah seperti ditempahkan nanti. Tahu ditempahan itu? Suruh orang suruh masuk, suruh sholat, yang lainnya di luar. Dan Anda kalau tanya nanti alasannya celananya najis, bohong, ndak apal bacaannya, bohong. Yang lama-lama ini nanti yang sholat tinggal 2 shaf, yang lain di luar. Ngelayat itu apa toh? Yang dibilang dapat pahala 1 qirat itu apa? Ngelayat seperti apa? Itu harus kita tahu. Dan nanti coba kita lihat nanti insya Allah ya, kita lihat sedikit aja. Sholat jenazah itu buat siapa? Anda kira buat yang mati aja? Siapa yang bilang? Kita protoli satu-satu ya. Baca Al-Fatihah. Buat siapa Al-Fatihah? Doa buat yang sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Yang nomor 2 membaca sholawat. Siapa yang dapat ganjaran baca sholawat? Yang sholat, bukan mayit. Nomor 3 doa buat mayit. Allahumma khfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waqimhu. Terus itu oke, itu buat mayit. Yang keempat apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qfir lana walahu. Ampuni saya dan dia. Berarti sholat jenazah ini 75% buat yang sholat. Jangan rumongso, oh sudah ada yang mensolat. Enggak, bukan seperti itu. Itu tadi sholat jenazah 4 takbir, itu 75% itu buat si orang yang melakukan sholat itu sendiri. Di sini kan kemanfaatan buat kita. Bahkan Rasulullah bersabda, seorang muslim yang disolati sekitar ada yang mengatakan riwayat 3 shaf insya Allah akan diampuni Allah. Ada riwayat mengatakan 100 orang insya Allah akan diampuni Allah. Apa kita tidak mau dia diampuni Allah? Apakah melayat di luar itu akan mengampuni si mayit? Apa kita mendapat rahmat? Kan bukan. Justru man shalla alal maghfur ghufiralah. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang mensolati jenazah yang diampuni, yang sholat juga akan diampuni. Berarti kan usaha kita yang masih hidup agar si mayit ini dapat doa, berangkat lebih tenang, dapat ini, dapat itu. Tapi kalau kita cuman di luar, saya tidak mengatakan jelek loh. Dan jangan kita ini daripada tidak ngelayat, sudah bubar. Sudah di KTP ini kan ganti sekarang KTP. Kita ganti KTP-nya. Islam daripada duduk-duduk, daripada ndak ngelayat kan lumayan gini. Nanti kalau diingatkan daripada ndak sholat belas, daripada kan kalau bisa kita sebaik mungkin, sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Kenapa? Rasulullah mengatakan orang yang mensolati dan mengantar dapat 2 qirat. Dimingi-mingi. Sampai sahabat tanya, seperti apa 1 qirat ya Rasulullah? Sebesar gunung Uhud. Loh, kita ini sudah kebanyakan ganjaran, kok tidak mau ganjaran? Sudah terlalu banyak. Ya kalau sudah kebanyakan tidak apa-apa. Nanti kan terus alasan dalil, itu kan fardu kifayah, itu kan begini, itu kan begitu. Tidak, ya tidak usah malu. Yang belum hafal menghafalkan, yang belum tahu sama sekali. Dan jangan sholat jenazah nunggu hafal, tidak hafal-hafal. Nanti ayah ibu kita meninggal, kita cuma diem aja, tidak hafal kok. Nanti dan apa? Itu seperti hukum alam. Kalau kita ini mensolatkan orang, kita meninggal, orang juga akan mensolatkan kita. Dan sebaliknya, kita tidak biasa mensolati jenazah, kita meninggal, orang ya wegah, males. Jadi kalau kita mau diampuni, ya kita juga memintakan ampun bagi diri kita dan orang lain juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa. الفاتحة نتقبل إقبال صلح كل الأحوال إلى أرواح سيدنا رسول الله أزواج رسول الله أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في المصدقين على القائمين بحقوق من السابقين ولاحق مشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة ويطول عمركم في طاعة الله ورسوله ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتم عند الموت في خير اللطف والعافية والسلام إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.